Kami percaya bahwa, bukan kami percaya, saya sendiri dan mungkin teman-teman Komite Sastra ya, tidak terlalu percaya bahwa minat membaca kita tuh rendah. Karena entah apapun yang dibaca gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat ada Big Bad Wolf atau ada Pacar Merah, itu selalu rame. Dan sejauh ini kan toko buku yang melakukan pendataan kan Gramedia ya, malah meningkat terus kan. Persis. Nah, dengan demikian sebenarnya kami cukup percaya juga bahwa kalau kita bikin festival sastra itu responnya akan baik gitu. Tapi sebelum jauh saya kenalin Mbak Avianti Arman sama Grace Samboh ya. Kita ketemu di tempat ini untuk cerita tentang Jakarta International Literary Festival yang akan dihelat mulai tanggal 22 ya, selama 5 hari, dan akan jadi Jakarta International Literary Festival ketiga. Bisa cerita Mbak Avianti sebagai Direktur Eksekutif, nanti boleh disambung sama Grace sebagai kurator yang terlibat. Oke, cerita sejarahnya atau cerita yang tahun ini? Tahun ini lalu bisa merujuk ke dua sebelumnya. Jakarta International Literary Festival 2022 tahun ini bertema kota kita dunia mereka. Di dunia mereka. Kota kita di dunia mereka. Dan kenapa kok kita mengambil tema tersebut? Karena kami melihat tahun ini tuh paling tidak ada 2 momentum penting yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah tim Taman Ismail Marzuki sebagai pusat kesenian Jakarta ini selesai direvitalisasi, dan masyarakat tiba-tiba merasakan sebuah tempat pusat kesenian yang tadinya tuh kayak ya udah kita lewat-lewat aja gitu. Tiba-tiba ada yang baru dan ada yang membuat seperti kehidupan kesenian tuh bergairah lagi gitu. Jadi kita menyadari adanya pusat kesenian ini, dan kita tahu bahwa ini adalah satu tempat yang bisa menumbuhkan produksi-produksi seni yang baru gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selesainya pandemi. Mulai tahun ini kan, mulai tahun ini kan sebetulnya kita udah mulai agak rileks. Melepas masker, agak rileks, ketemu dengan banyak orang gitu. Dan jadi festival sastra ini sebetulnya seperti merayakan kembalinya orang ke dalam kota gitu, berkota lagi, bertemu lagi dengan orang-orang dan kembali merasakan sebagai masyarakat urban gitu. Jadi itu sebabnya kita pikir bagus juga kalau misalnya kita mengambil tema kota dan sastra, karena seperti kita tahu ya memang sastra tuh selalu lahir dari kedekatan kita berhubungan dengan orang-orang, menggunakan sudut pandang orang-orang gitu, dan itu sangat subur terjadi di kota. Khairil Anwar puisinya selalu punya latar kota gitu, dan banyak lainnya. Jadi tahun ini kita ingin kembali menggali keterkaitan antara sastra dan kota dengan alasan-alasan tadi, dan juga sebetulnya dengan alasan ke depan gitu. Kita seperti ingin ada riset kecil gitu. Apakah sastrawan Indonesia memang punya keterikatan atas kota dan masalah-masalahnya, merespon kota dan masalah-masalahnya yang sekarang ini semakin sama antara satu tempat dengan tempat yang lain gitu. Nah, itu yang kepengen kita lihat di dalam festival ini. Yang ketiga, peran dari kurator Grace untuk mengisi tema dan merayakan 2 pokok tadi ya. Awalnya sih kita berangkat ngobrolnya dari kata kunci kota dan sastra ya, terus sampai akhirnya kita ketemu judul festival yang sekarang. Jadi dari kota dan sastra itu apa yang pengen kita omongin dari kota. Mungkin aku akan dengan sangat enteng ganti-ganti antara kata sastra dan seni, karena pertanyaan yang diajukan Mbak Vivi tadi, bagaimana sih peran sastra di dalam kehidupan berkota atau kehidupan bermasyarakat secara umum gitu, itu pertanyaan yang sama yang bisa diajukan kepada bentuk seni yang manapun gitu. Nah, berangkatnya awalnya dari situ, terus karena ini Jakarta, apakah kita akan berpikir tentang kota yang
seperti Jakarta gitu, metropolitan, kosmopolitan, atau apalah kata kunci yang mau dilekatkan sama Jakarta. Kayaknya kita bisa berpikir tentang bentuk-bentuk kota yang lain gitu. Aku ingat kita cukup panjang mendiskusikan antara kota kita di dunia mereka, apakah kita mau menerjemahkan kota itu sebagai city atau town? Karena sebenarnya dalam bahasa Indonesia dia dalam bahasa Inggris dia jadi beda gitu. Sementara kita sangat enteng samain aja menyamakan itu, padahal kan orang juga misalnya suka bilang Jogja tuh kota, maksudnya Jogja itu city atau town? Iya, tapi itu kayaknya lebih banding kalau ini kita garden sama park kan, di sini taman-taman aja, tapi kan park sebenarnya ruang terbuka, orang bisa berinteraksi. Kalau garden ya ditonton. Nanti town dan city ini sesuatu yang juga karena ini festival internasional kan, sebenarnya bahasa publikasinya semuanya bahasa Inggris juga jadinya. Walaupun kuratornya, penyelenggaranya dari sini, jadi mikirnya kayak dua kaki terus menerus. Ya memang kota banget sih ya, mikir dua kaki itu ya, kayak gimana sih tetangganya, tapi pada waktu yang bersamaan mikirin pada skala global misalnya, atau pergaulan internasional gitu. Kayaknya keterlibatannya dari situ mulai ngobrolnya ya. Gimana sih kita memaknai kota, terus siapa aja yang bergerak di kota gitu, terus sastra atau seni. Iya, baru kepikir ya beda city dan town ya. Ya kita nyamain aja kan. Jogja itu town atau city? Kalau kata aku sih town. Town ya, bener ya. Tapi nanti ini panjang kan debatnya. Jogja mana nih gitu. Tapi itu ya, kepekaan itu aku rasa maksudnya untuk berpindah-pindah perspektif antara town dan city, atau paling tidak menyadari ada bedanya itu gitu ya. Itu tuh dari orang yang mungkin memang berpindah-pindah gitu, mobilitasnya tinggi gitu, sehingga dia punya punya lensa yang berganti-ganti, atau memang yang tinggal di kota seperti Jogja, seperti Malang, seperti Madiun gitu, Jatiwangi, iya kan. Tapi kalau misalnya kayak yang di Jakarta belum tentu loh. Iya, karena nggak maksudnya yang sering banget ya, itu juga kelihatan kalau berhubungan sama pemerintah sebenarnya. Asumsinya semua tuh ada di pusat gitu. Kayak dia nggak mikirin jarak kan, kayak kalau kamu bilang harus datang untuk meeting, itu tuh meetingnya setengah jam, tapi perjalananku kalau aku misalnya tinggal di Jatiwangi untuk ke Jakarta tuh bisa untuk meeting itu tuh 6 jam sendiri loh. Kalau pakai public transportation ya maksudnya. Itu udah 6 jam sendiri. Can you think about that? Mikirnya ya lo kan di Jawa Barat, deket lah gitu kan. Jakarta banget. Ya, padahal Tangsel juga sama kan, orang mikirnya Jakarta lah, Jakarta. Ajak meeting di Cikini. Iya. Kayak sekarang. PR loh. Lumayan loh. Itu naik KRL gitu. Percakapan lucu tentang kota semalam tuh itu. Kalau tinggal di Jakarta kan bangun tidur udah berstrategi. Naik KRL jam berapa kalau, ya kan? Iya, benar. Naik. Oh iya. Itu kenapa orang Jakarta mimpinya nggak pernah indah. Karena sebelum tidur dia udah berstrategi besok mah. Iya. Itu yang sebenarnya kami ingin tahu dari karya-karya sastra yang muncul gitu, yang akan muncul gitu. Itu apabila menggunakan kota sebagai konteks gitu, atau menggunakan kota sebagai rujukan, seperti apa gitu. Dan apakah akan digunakan dalam intensitas yang besar gitu, atau hanya digunakan sebagai penanda tempat, dan biasanya itu diambil yang bagus-bagus gitu, kayak ketemu di kafe, olahraga di GBK, yang kayak gitu. Sementara yang lain-lain tuh ditinggalkan. Nah, yang kayak gitu juga kita kepengen tahu sih. Gitu. Dan umumnya sastra kan menjadi representasi dari kegelisahan yang ada di masyarakat harian ya. Kayak tadi saya baru kepikir emang orang Jakarta tuh kalau mau tidur strategi besok mau ke kantor gimana. Apalagi hujan makin kerap ya. Kalau bawa mobil pasti kejebak 2 jam. Tapi aku punya kelonggaran posisi itu karena lahir dan besar di sini di Jakarta, terus kerjanya berpindah-pindah gitu kan. Iya, tinggal di Jogja, pernah tinggal di Jatiwangi, pernah mencoba tinggal di Medan gitu. Kayak, wow, susah banget ya tempat-tempat ini. Apa karena gue anak Jakarta aja atau gimana gitu. Terus ya kebayang
gimana sih cara orang hidup gitu. Jadinya mikirin itu sih sebenarnya dan ketertarikanku ngelihat karya seni secara umum jadinya juga begitu kayak gimana sih cara orang sebenarnya pasti nggak sadar ya, kebanyakan nggak sadar kalau seniman awalnya tuh kebanyakan ya dia ngerjain apa yang dia berdasarkan apa yang dia temukan gitu. Tapi begitu ditanyain terus apalagi di misalnya yang bentuknya mirip atau satu genre ditaruh sebelahan tapi alasannya beda sama sekali gitu. baru punya cukup jarak untuk ngelihat ruang hidup gue sebenarnya begini gitu. Dari perbandingan itu bukan perbandingan untuk kompetisi tapi perbandingan untuk tahu peta aja sih, untuk tahu posisi itu juga seru banget di antara 8 komunitas yang berpameran di ikut serta di dalam Jakarta International Literary Festival 2022 ini. Karena proposalnya akhirnya kan berdasarkan panggilan terbuka. Kalau nggak salah hampir 40 yang datang submit ya. Yang kirim rencana program gitu. Terus dari kesemuanya tuh kita lihat juga ya bagaimana ruang hidup tuh dinyinyirin, dihujat atau sebenarnya dinavigasi gitu, dijinakan. Ya, itu menarik banget menurutku untuk melihat cara bergeraknya, metode bergeraknya yang mereka bayangkan sebagai immediate environment, lingkungan sekitar yang paling dekat yang diajak bekerja sama gitu. Terus refleksnya juga sebenarnya hampir nggak ada orang yang bekerja sendiri hari ini gitu. Itu sesuatu yang menarik dari sedemikian banyak proposal yang masuk. Hampir nggak ada yang individual work. Walaupun misalnya ada yang kerjanya menelusuri satu sastrawan gitu seperti. Walaupun nggak bisa sendiri juga. Nggak. Dan menelusuri satu sastrawan ini ya untuk make sense ruang hidupnya gitu. Untuk Singaraja tuh sebenarnya ternyata begini dari perspektifnya Panji Tisna. Gitu. Terus gimana sih Singaraja hari ini dimaknai sama orang yang hidup di Singaraja? Apakah perspektifnya Panji Tisna ini menarik diuji sama ruang hidup dia sekarang? Itu menarik banget menurutku. Dari 40 ada 8 yang kemudian terpilih ya. Bisa cerita Grace, dari 8 itu apa aja yang secara umum bisa kita ketahui? Dari 8 itu ada tadi yang sempat udah kesebut Lingkar Studi Sastra dan Pasar yang melakukan penelitian terhadap Panji Tisna dan bikin workshop cerpen gitu di sana sebenarnya workshopnya dan setelah masa festival di sini mereka akan bikin pameran arsip di sana. Satu itu, terus ada dari Jember ada Studio Kelampisan dan disutradari sama Abi ML. Dia bikin pertunjukan judulnya Arsitektur Kebisingan. Kerjanya di Jember, fokusnya di Jalan Jawa sama ya lingkungan di Jalan Jawa itu tokoh utama kalau ada yang bisa diutamakan tuh tukang jaga parkir. Jadi sebenarnya sih pengalaman datang ke festivalnya menurutku datang ke timnya akan menarik karena kita akan mulai dengan itu gitu. Ya bener sih acaranya di Jakarta, tapi pas kita masuk yang kita denger tuh sound dari Jember. Kebisingan yang ada di Jalan Jawa, logatnya orang ngomong juga nanti udah beda gitu. Baru kita ngelihat seluruh presentasi dari 8 komunitas ini. Singaraja, Jember, terus ada Gubua Kopi dari Solok. Mereka bikin lokakarya, sebenarnya ini lokakarya ke-8, judulnya Daur Subur. Mereka ya dari judulnya kita bisa kebayang ya mikirin tentang keberlangsungan, ruang hidup, terus tentu saja model-model kebijakan hari ini yang sebenarnya mengkotakan semua tempat kan, cara pertanian segala macam. Nah mereka punya kekhawatiran itu specifically yang ke-8 ini temanya downshifting. Jadi gimana sih memelankan ini gitu. Ya metafor yang dibawa karena sebenarnya workshop segala macam semuanya terjadinya di Solok. Yang dibawa ke sini sebenarnya metafornya pos ronda. Karena itu kan melting waktu dibuang gitu. Tapi harus dilakukan kan. Jadi metafor yang dibawa ke sini itu. Terus ada Floba Mora dari Dusun Floba Mora di Flores ya. Mereka
bekerja dengan memaknai kembali beberapa karya sastra yang ngomongin tentang lokasi sepanjang sungai, bekerja sama kelompok perupa. Jadi kayak memvisualisasikan gitu kali ya. Iya, kita akan memamerkan semua akhirnya. Dari mereka bikin workshop di sana, ada pameran juga di sana. Jadi yang dipamerin di sini sebenarnya hasilnya ya. Kopinya dari apa yang dipamerin di sana gitu. Tapi akan ada di sini. Termasuk rencana instalasi yang mereka kerjain di sana bakal ada di sini. Jadi workshop based, bikin pameran gitu dari karya sastra. Terus ada juga Flores Writers Festival. Jadi ini nggak ada yang Jakarta nih. Iya, tadi namanya Jakarta International Literary Festival, tapi komunitas yang masuk dan dikurasi banyak dari luar Jakarta. Itu mencerminkan apa sebenarnya, Grace? Sebenarnya Jakarta juga isinya dari berapa? Jakarta juga isinya bukan Jakarta, jangan-jangan. Saya bukan orang Jakarta. Ya banyak yang bisa. Sebenarnya ini nggak sengaja ya. Ini terjadinya sambil jalan karena waktu awal secara kuratorial gagasan yang baik Pak Maneka maupun Mario juga yakin banget mesti ditempuh. Enggak, kita berangkatnya dari panggilan terbuka dulu. Jadi kita tahu dulu orang tuh gimana mikirnya. Orang yang bergerak di disiplin ini tuh gimana mikirnya. Bukan kita yang impose dengan ini gagasan kuratorialnya gitu. Awalnya dari situ, terus yang masuk seperti ini, baru setelah tahap panggilan terbuka itu baru kita mikirin siapa penulis yang bisa kita undang, judulnya apa gitu. Setelah panggilan terbuka sih sebenarnya. Kalau komunitas ini kan salah satu dari bagian festival itu ya, Mbak Afianti. Yang lain ada bisa dijelaskan? Ya, programnya sebenarnya ada beberapa. Jadi komunitas ini kan sudah terpilih. Kemudian para kurator juga memilih para penulis yang karyanya kurang lebih cocok dengan tema. Jadi kita sudah memilih penulis luar yang akhirnya kita selenggarakan secara online diskusinya, dan penulis dalam negeri gitu. Lalu selain itu ada juga reading nights. Jadi karya-karya tersebut dibacakan. Terus kemudian ada pertunjukan-pertunjukan, baik pertunjukan musik maupun pertunjukan teater di akhir setiap reading nights gitu. Ada pasar buku, jadi nanti di sepanjang selasar gedung Ali Sadikin itu ada pasar buku. Kita bekerja sama dengan Pacar Merah, dengan Gramedia juga. Kemudian ada juga komunitas-komunitas yang memang punya sejarah panjang, mereka berkegiatan secara independen gitu yang kita undang. Seperti misalnya Pustaka Bergerak. Pustaka Bergerak itu kan mereka dengan gigih menyebarkan buku hingga ke pelosok-pelosok dengan berbagai macam cara dan kendaraan yang tersedia gitu. Kapal, jadi nanti mereka akan memamerkan kendaraan tersebut. Ada yang sepeda, ada yang gerobak, bemo, itu akan dibawa ke sini dan membuka perpustakaan di sepanjang selasar. Lalu ada ngopi sore Tempo. Jadi Tempo itu punya kegiatan yang melibatkan, sebetulnya awalnya seperti nyeduh kopi Nusantara, mengenalkan kopi Nusantara, dan dengan itu mereka bikin diskusi gitu. Nah, itu dipindahkan ke sini. Lalu ada juga mobil literasi komunitas bambu yang Kobam, yang mereka nanti akan mengadakan tur Raden Saleh. Jadi keliling berjalan kaki, mengunjungi situs-situs yang berkaitan dengan Raden Saleh, sekaligus juga diskusi tentang buku Raden Saleh gitu. Jadi rangkaian yang panjang ya, sebenarnya 5 hari itu ya. Panjang dan beragam banget gitu, karena kayak dan semua itu kayak bertambah dengan ininya gitu, dengan organik gitu. Kayaknya ini seru juga kalau diajak, ini seru juga kalau diajak. Terus akhirnya jadi makin banyak gitu. Apa yang membuat connect itu mudah ya? Karena kan tadi rencana mungkin cuma sekian, lalu yang lain bergabung, lalu yang menghubungkan itu apa ya? Ya mungkin antusiasme yang sama akan festival sastra ya. Karena sebetulnya festival sastra yang diselenggarakan oleh Jakarta ya, Jakarta sebagai satu kota itu tuh ya cuma Jakarta International Literary Festival ini gitu.
Dan dengan fasilitas yang baru ini gitu, skalanya jadi bisa agak besar ya. Untuk ya merayakan satu event di venue yang baru dengan karena selesai pandemi. Betul, dengan judul internasional iya. Gitu. Ada perkembangan yang dari pertama dan kedua lalu yang ketiga ini nggak, Mbak? Kalau lihat awalnya ada sejarahnya. Yang jelas temanya beda-beda. Ya, jadi kalau yang pertama itu kan temanya pagar ya, dan rasanya itu sesuai sekali karena sebetulnya Jakarta International Literary Festival ini lahir dilandasi dengan keinginan untuk paling tidak memupus pagar itu. Karena kalau kita bicara sastra dunia, sebetulnya kita cuma bicara sastra yang berbahasa Inggris, berbahasa Spanyol gitu ya, dan berfokus pada sastra di Eropa dan Amerika. Lalu bagaimana dengan belahan dunia selatan? Nah itu yang sebetulnya kurang dibahas. Ya. Betul. Nah Jakarta International Literary Festival justru berfokus ke situ. Kami ingin menciptakan percakapan selatan-selatan yang lebih intens dan untuk mengacak kembali posisi skena sastra dunia atau sastra global. Jadi pagar sebagai festival yang pertama itu adalah tema yang tepat pada saat itu. Pagar itu representasi apa? Jarak atau batas atau penghalang? Bisa semuanya sebetulnya gitu. Dan itu rasanya metafor yang justru sengaja dilempar supaya orang punya persepsi yang berbeda-beda gitu. Nah, yang kedua judulnya Heroes. Tiba-tiba kita mulai berpikir kembali bukan saja profesi-profesi apa yang penting di dunia, tapi siapa sebetulnya yang bisa kita anggap sebagai pahlawan di dalam kehidupan kita yang tiba-tiba sempit gitu. Yang tadinya luas sekali tiba-tiba sempit. Kita mulai memaknai itu gitu. Dan itu juga menarik karena kemudian kita jadi menggali menggali pemahaman kita tentang heroes dan kita mulai membaca lagi sejarah kita gitu. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga yang ini yang kota kita, ini. Tapi yang kedua itu benar sih, heroes itu kemudian kita dekonstruksi juga kan? Betul. Dan ada riset yang mengejutkan di Kompas waktu itu kita bikin pas pandemi, kepada siapa keluarga itu bergantung. Ternyata bukan kepada kepala keluarga dalam hari ini bapak, tapi kepada ibu. Nah itu riset yang valid. Jadi heroes di situ kemudian relate ke perempuan ada pergeseran itu ya. Dan ada yang unik juga ketika pembaca kompas.com itu juga mendefinisikan ulang sebenarnya heroes dan sebagainya yang mayoritas laki-laki berubah perempuan. Karena perempuan waktu itu mencari informasi untuk kesehatan, untuk pendidikan anak, untuk keperluan domestik, emang jadi sangat krusial. Makanya di tahun 2020 akhir itu kita bikin penghormatan kepada perempuan sih untuk itu. Saya jadi ingat soal heroes itu. Dan media biasanya tiap tahun kan bikin kayak ya heroes of the years, dan waktu itu kita dedikasikan untuk perempuan sih. Itu yang kedua itu. Keren. Nah, masing-masing tahun dan masing-masing tema itu kan kayak mengungkapkan atau menangkap kegelisahan zamannya. Untuk menemukan itu polanya gimana untuk kemudian ini nih yang pas itu dan kayaknya yang ketemu tuh. Ya, saya nggak tahu di yang pertama ya, tapi kalau yang di kedua memang kami waktu itu menyerahkan kepada kurator gitu. Jadi kan ada komite sastra dan kemudian komite sastra memilih kurator. Jadi temanya kami serahkan kepada kurator dan keluarlah tema heroes itu yang menurut kami oh ya ini bagus gitu. Untuk yang ketiga ini sebetulnya dari komite sastra sudah terpikir kayaknya cocok nih kalau kita menggunakan tema kota dan sastra, dan pada saat kami lemparkan kepada kurator ternyata antusias disambut. Iya, dan dikembangkan dengan sedemikian menarik gitu. Judulnya aja kan seru sekali kan. Dunia kota kita di dunia mereka. Itu kan menggelitik gitu. Orang jadi kepengen tahu apa sih maksudnya gitu. Kota kita di dunia mereka nih, kreator bisa cerita kegelisahan apa yang sebenarnya mau disuarakan? Pertama dari kalimat itu harus mikirin antara kita dan mereka sih. Karena sebenarnya kalau pakai kata kita nggak ada mereka lagi kan. Tapi ternyata masih perlu banyak kali yang bisa diomongin dari kata kita itu ya. Maksudnya kita sebagai retorik
digunakan seperti apa, tapi sebenarnya kita secara makna tuh apa, kita secara etimologi itu apa, itu aja udah menarik banget buat. Ya. Emang kita agak lama di bagian itu sih, kota kita. Makanya tim panitia deg-degan karena ini nggak keluar-keluar. Gitu. Sedang menggodok sesuatu. Godokannya nggak mateng-mateng. Tapi itu panduan yang oke banget. Ternyata dilempar, begitu dilempar lewat panggilan terbuka itu jawabannya kan jawaban yang masuk menarik banget kan. Maksudnya bukan mau bikin pembacaan karya sastra ini gitu. Proposal yang masuk jadinya nggak seperti itu gitu. Oh ada yang mikirin tentang mau ngebacain karya ke anak-anak misalnya. Gitu. Jadi ragamnya jadi menarik sebenarnya. Itu terantisipasi nggak atau di luar perkiraan? Enggak ya. Jadi emang banyak kejutannya ya. Banyak kejutan. Seru dong. Iya. Tapi di satu sisi tuh juga percaya sama publik ya. Kayak harus percaya sama publik sih menurutku kalau sebagai penyelenggara acara kesenian apapun. Betul. Kita selalu mikirin siapa audiensnya nanti gimana. Harus dikasih informasi ini nanti orang nggak ngerti apa. Pertanyaan pertamanya tuh kamu pernah dengerin publiknya dulu nggak gitu? Mungkin gitu dulu kali ya. Walaupun dia publik yang terkecil, kalau panggilan terbuka itu yang nyaut pasti teman-teman seniman juga kan. Gitu. Tapi ya kalau kita berangkat dari dengerin mereka, mereka mungkin lebih mudah ngomong sama orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian ya dia membesar secara alamiah gitu ketimbang dipaksakan. Iya. Kalau tadi kan ada kunci percaya kepada publik ya. Apa dasar kepercayaan pada publik kemudian ada antusiasme yang gede, ada 40 komunitas yang mendaftar gitu ya. Memang di komunitas Grace memantau dan Mbak Vivi tumbuh ini sedang menggeliat soal literasi, soal sastra, soal pendampingan komunitas itu. Gimana? Mbak Vivi dulu. Ya kalau dari kami sih sebenarnya gini, kami percaya bahwa bukan kami percaya, saya sendiri dan mungkin teman-teman komite sastra ya tidak terlalu percaya bahwa minat membaca kita tuh rendah gitu. Itu kami tidak terlalu percaya gitu, karena ya entah apapun yang dibaca gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat ada Big Bad Wolf atau ada Pacar Merah itu selalu rame. Dan sejauh ini kan toko buku yang melakukan pendataan kan Gramedia ya, malah meningkat terus kan. Persis. Nah dengan demikian sebenarnya kami cukup percaya juga bahwa kalau kita bikin festival sastra itu responnya akan baik gitu. Entah apapun alasannya atau entah apapun temanya gitu, itu pasti akan antusiasmenya akan cukup besar. Nah mengenai komunitas sendiri, semakin kesini memang saya semakin lihat ya komunitas itu beragam sekali. Yang nggak harus juga punya umur panjang, kalau udah bosan berhenti juga nggak apa-apa ya kan gitu. Membuat sesuatu yang lain lagi. Betul. Tapi di setiap tempat itu kita bisa lihat muncul gerakan-gerakan, kolektif-kolektif yang memang mereka kayak ya gemar aja berkumpul karena gemar melakukan sesuatu, di share hanya untuk senang-senang gitu ya. Dan ya sejauh itu memberi manfaat untuk mereka sendiri gitu ya baik gitu. Jadi kami melihat kalau misalnya kita lempar ini open call ke masyarakat, pasti kita yakin responnya akan baik gitu, akan dan benar kan? Dan benar. 40 masuk gitu ya. Ada orang-orang atau komunitas-komunitas yang kemudian menjawab itu ya. Dia banyak yang menarik juga sih dari cara menjawabnya ya. Maksudnya kayak kerjanya bareng tapi yang masuk nama individu misalnya gitu. Tapi itu menavigasi hidup bersama kan sebenarnya. Kalau aku ngelihatnya itu refleksi dari upaya gimana sih caranya nih jalan. Ini concern bareng apa concern satu orang gitu. Ya kelihatan dari proposal itu seru banget. Tapi semuanya nggak ada yang kerja sendiri sebenarnya, yang mereka semuanya bekerja bersama-sama ya. Tapi saya sepakat dengan Mbak Vivi tadi soal
daya baca kita rendah, itu sebenarnya kalau lihat dari perkembangan terakhir ya mungkin naik ya, kalau naik mungkin iya. Itu saya 2 minggu lalu ke Jogja ke Buku Akik, lihat bagaimana antusiasme anak-anak muda ya, apapun motivasinya ya, mereka datang entah foto-foto, tapi mereka cari buku, membaca buku di situ. Ada juga yang berdikari dan komunitas-komunitas yang lain, itu seru sih. Upaya untuk meningkatkan daya baca dan tercermin di ini penjualan. Iya. Menarik yang tadi Mbak Vivi udah nyebut sih, Gramedia sebagai toko buku yang besar, juga di Buku Akik sebagai salah satu sampel. Penjualan mereka online tinggi sekali di luar yang datang yang langsung ya. Jadi sebenarnya kayak mengoreksi atau memberikan pandangan berbeda soal penilaian tentang literasi ya. Dan sebenarnya kita juga punya kayak benchmark ya dari sayembara sastra yang kita bikin sebelumnya. Jadi alat ukur ya. Benar. Jadi sayembara novel itu ratusan loh. Persis. Ya. Jadi sampai jurinya itu tuh minta undur 1 bulan karena nggak sanggup untuk membaca semua ratusan buku. Ya. 600 kalau nggak salah. Peserta. Yang tahun kemarin. yang puisi lebih sedikit, cuma 400 gitu ya. Tapi jumlah itu tuh luar biasa kan. Dan orang nggak mungkin menulis kalau nggak membaca gitu. Persis. Jadi makanya kita cukup yakin bahwa kalau kita bikin festival ya itu akan punya peminat yang besar cukup, gitu. Ya. Jadi festival ini sebenarnya mengkonfirmasi sekaligus menjelaskan ke pihak luar bahwa kita lumayan dan cukup tumbuh ya literasinya. Ya mudah-mudahan kan belum terbukti. Masih nanti tanggal 22. Yang ketiga. Iya. Kalau yang tadi kan nggak ada yang individual ya, akhirnya mereka bersama-sama menggarap sebuah project atau community base apapun gitu. Grace ngelihatnya itu karena apa? Karena memang keinginan orang untuk bersama-sama menyelesaikan sebuah soal di wilayahnya. Makin susah kali ya, atau makin susah bergerak sendiri yang pasti, sama persis, orang lebih hari gini lebih gampang untuk acknowledge kalau ini bukan cuman gue gitu. This is not a one person thing. I'm not the hero gitu posisinya sekarang sih kayaknya. Jadi walaupun proposalnya masuk pakai satu nama, dari ngobrolnya, dari skala kerjanya kita tahu persis itu nggak mungkin satu orang yang kerja gitu. Dan begitu mulai ketemu sama setiap komunitasnya kan kelihatan juga langsung, oh ini 3 orang pasti yang datang. Karena yang ini mikirin bagian mananya, dari ngobrol aja langsung kelihatan gitu. Kayaknya sekarang emang orang lebih enteng juga ya, sama kayak tadi Mbak Vivi bilang, komunitas, kolektif atau apa, dia nggak perlu bertahan selama-lamanya. Tapi misalnya hari ini masalahnya sampah di RT ku gitu. Ya bikin itu. Masalah itu beres ya kan ntar ada masalah lain. Itu bisa bikin kelompok yang lain dengan nama yang lain. Lebih enteng gitu orang dan sekarang. juga ya membuat itu ya. Dan kesediaan orang untuk bergabung sebenarnya juga makin terbuka ya. Karena nggak kayak ngajak kawin gitu kan, selama-lamanya gitu, kayak hari ini ada masalah atau ini. Atau bikin tato. Nggak bisa hilang. Ya. Hari ini ada masalah ini, kita bisa ngapain ya? Lu mau ngapain bareng nggak gitu kan? Kan bisa iya, bisa enggak. Jadi lebih santai. Itu sebenarnya dengan demikian kan sebetulnya kita bisa melihat bahwa kolektif, komunitas itu kayak cerminan kecil dari kota secara keseluruhan. Tapi juga pada saat yang sama, pada saat kita menulis, membaca, itu kan kita juga meminjam perspektif orang. Kalau kita membaca kan kita meninggalkan kita gitu, dan kemudian masuk ke dalam apa yang kita baca. Jadi sebetulnya tuh keterkaitannya tuh besar sekali, di mana pada saat kita bicara kota, maka kita bicara bersama, bicara kolektif, bicara perbandingan, bicara saling pinjam, bicara pertukaran, hal-hal seperti itu yang sebetulnya membuat nggak jauh-jauh amat kok sastra dan kota gitu. Dan tapi kita tetap ingin melihat representasinya di dalam karya-karya itu gitu. Oke. Ya, dari semua yang akan nanti dirayakan ya selama 5 hari itu, apa yang bisa orang harapkan atau Mbak Vivi harapkan orang dapat apa dari festival? Karena banyak kan sebenarnya.
Dapat apa? Minimal senang ya. Senang ya, itu pertama tuh ya. Kalau gembira atau senang itu minimal efeknya senang banyak. Datang gitu. Yang kedua sebetulnya ada refleksi ya, ada refleksi tentang bagaimana sastra itu bisa berkisar di antara kita gitu. Apakah kita baca sendiri atau dibacakan atau menjelma menjadi hal lain gitu. Jadi sebetulnya membuka kemungkinan implementasi lain dari sastra dan pengaruh-pengaruh lain dari kota terhadap karya gitu. Kalau untuk perkembangan sastra lebih lanjut, Pak, itu di luar kuasa saya. Bukan kuasa saya. Saya bukan ini bikin orang gembira aja kan juga bukan kuasa juga sih. Itu susah. Itu cita-cita. Itu cita-cita. Tujuan berikut. Itu kayaknya aku ingat pertama kali nyeritain ruang pamer kita bakal kayak apa di tim gitu. Aku pengen perasaannya kayak orang datang ke pasar malam. Kayak betapa nggak konseptual ya jelasin ruang pamernya maunya kayak apa gitu, apa aja. Ya aku pengen perasaannya orang kayak datang ke pasar malam. Kan mungkin sejalan sama gembira gitu ya kayak festif, rame, pusing banyak banget. Mungkin perlu setahun buat mencerna apa yang dilihat udah 2 bulan kemudian baru mikirin kayak kemarin itu ada yang naik motor muter-muter gitu ya gimana ya gravitasinya 2 bulan kemudian gitu. Iya. Ada pengalaman refleksi tadi kan juga kan. Selain gembira orang datang, ya mungkin yang kita lihat atau yang kita alami nggak kita bisa cerna sekarang ya. Tapi kan nempel di sini nih. Kepikiran besok bulan lalu kita punya pengalaman visual itu ya atau pengalaman tekstual ya. Kalau pemilihan tempat ini akan selalu di sini ya. Ya, karena memang Jakarta International Literary Festival itu lahir dari Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta. Jadi memang tempatnya di sini gitu. Yang kayaknya kalau dipindah namanya jadi lain ya, karena asosiasinya udah demikian dekat gitu. Tapi dengan perubahan yang sekarang ini, Mbak Vivi sendiri melihat tim sebagai ruang yang lebih representatif untuk banyak kegiatan ya? Tentu, karena di 2019 pada waktu dibikin yang pertama itu, saya nggak mau bilang seadanya ya, bagus gitu ya tempatnya, tapi memang ya terbatas karena kita memanfaatkan ruang luar dari Gedung Teater Jakarta. Kita bikin kayak semacam tenda gitu yang bentuknya bulat dan kemudian ada pasar buku di situ dan kegiatan-kegiatan lain diselenggarakan di ruang-ruang di tim. Kalau sekarang tuh semua kegiatan seperti punya tempat yang proper gitu, punya tempat yang layak, bahkan bisa dibilang wah gitu ya, bagus gitu, sehingga ya mudah-mudahan wadah ini bisa mengenerate produksi kesenian atau pertunjukan atau sastra yang lebih berkualitas juga gitu. Karena emang tempatnya representatif tadi ya, cukup luas juga nih. Kalau lihat tadi saya mau kesini aja bingung mana yang ruang di mana. Dulu kan masuk ya satu aja kan, langsung ketemu 21 dulu ya, XX1. Sekarang bingung ya. Tapi kalau dari sisi untuk pengembangan di daerah atau di tempat lain, ini kan kayak akan jadi rujukan atau orang melihat ya, lalu mereka akan kembali ke daerah mereka. Apakah ini bisa jadi mereka duplikasi atau kembangkan di tempat mereka juga? Saya bilang Jakarta tuh malah terlambat loh. Aku juga gitu. Kayaknya Jakarta tuh perannya sekarang gitu ya? Fasilitator gitu. Jadi representasi tuh kata yang baik sebenarnya. Selama dia masih jadi pusat nih sekarang. Nanti akan pindah. Representasi tuh kata yang cocok menurut aku. Jadi ya itu kan obrolan kita awal kayak gimana nih kalau semua orang ngajuin sesuatu untuk dikerjakan di tempat-tempat mereka sendiri, masa kita menolak karena ini nggak di Jakarta, kan aneh juga gitu. Nah, jadi ya fasilitasi, representasi itu menurutku posisi Jakarta yang pas ya. Posisi Jakarta yang pas hari ini. Benar. Kalau yang paling tua atau yang embrio untuk Indonesia, festival macam ini gimana nggak, Vivi? Sebetulnya
Hutan Kayu, komunitas Hutan Kayu ya? sudah pernah bikin kan festival sastra internasional dalam skala yang kecil gitu ya. Tapi mereka mengundang penulis-penulis dari luar juga gitu. Diselenggarakan secara privat, maksudnya dengan pembiayaan sendiri gitu. Yang kemudian sekarang dilanjutkan dengan komunitas Salihara kan gitu. Jadi sebetulnya Jakarta sebagai satu kota itu udah ketinggalan. Terus kan ada Ubud juga, ada Borobudur, ada Makassar. Bahkan sempat ada Lampung. Aku nggak tahu apakah masih hidup atau enggak gitu. Terus ada Flores. Jadi kalau di Jakarta ini sekarang ada Jakarta International Literary Festival dan baru tahun keempat, karena yang ketiga kan penyelenggaraan ketiga. Ya itu sebenarnya udah agak telat sih gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Better late than never kayaknya. Tapi dari semua yang ada di daerah ya, di Makassar, lalu di Ubud, di Borobudur, atau di Lampung tadi, ada hal yang membuat festival ini sama nggak? Atau masing-masing unik ya dengan persoalan mereka sendiri? Ya, saya rasa masing-masing unik sih. Kayak misalnya yang kayak di Ubud gitu. Itu kan sebetulnya inisiator awalnya adalah pengusaha hotel dan restoran ya, yang dengan adanya bom Bali dan sebagainya, terus kemudian tutup semua dan literatur dianggap sebagai satu hal yang bisa kembali menghidupkan kehidupan gitu, dan juga mengikat kehidupan di sana. Jadi akhirnya itu yang digunakan untuk menarik lagi turis, pariwisata, peminat baca, dan lain-lain gitu. Ya itu memang udah kekhasannya Ubud. Kalau di sini, di Jakarta International Literary Festival, seperti yang tadi saya sampaikan, memang yang ingin kita tekankan adalah perbincangan, percakapan Global South, jadi selatan-selatan itu. Meskipun kita tidak membatasi, nggak mau ngundang penulis dari Inggris gitu ya, nggak juga gitu. Jadi tapi sebenarnya titik berat atau paling tidak komposisinya itu kita akan besar berfokus di selatan-selatan gitu. Kalau Mbak Grace, untuk kurasi dua festival ini ada perbedaan atau ada yang satu? Yang sebelumnya nggak ya? Enggak, baru ini ya? Oke. Jadi ini kesempatan atau kurasi yang tempat lain ada? Untuk membandingkan atau membuat Jakarta beda dengan yang lain? Ini bekal yang enak yang aku punya ke dalam pencarian yang Jakarta International Literary Festival punya tuh, dulu aku bersama Justina Neni, Enin Supriyanto, dan Ratna Mufidah pernah mengelola Simposium Khatulistiwa. Nah itu bekal yang enak dibawa untuk mikir tentang selatan-selatan ya, karena itu kami kerjakan dari 2011 sampai 2018. Jadi cukup, emang kebayang sih, ini internasionalisme yang bukan cuman keren di 50-an, sebenarnya ini relevan banget untuk diomongin di ruang gerak, ruang hidup, dan sebenarnya peta politik hari ini kan, kalau ngomongin selatan-selatan, kayak di tengah One Belt One Road yang dibangun Cina gitu, itu kemana sih destinasinya dia gitu, perhatian terhadap Pasifik sekarang gitu. Apakah sebenarnya kita pernah membayangkan negara-negara kepulauan Pasifik itu sebagai tetangga kita? Nah itu sih bagasi yang aku bawa dengan enak gitu ya ke sini, kayak iya, cara mikirin lingkungan pertetanggaan kita mungkin bisa di frame lagi, diganti cara pandangnya. Dan bukan sekadar komplain, ini ke barat-baratan gitu, atau ini Eurocentrik, Amerika-sentrik. Nggak dengan komplain semacam itu, tapi kayak emang mikirin sepanjang garis khatulistiwa ini, ada satu yang sangat fisik mengikat kita semua. Kita tuh cuma punya 2 musim. Itu adalah kenyataan hidup yang mengikat kita semua sebenarnya. Masa nggak ada yang bisa kita omongin karena itu gitu. Ya nanti turunan teknisnya urusannya sama batas-batas negara segala macam tuh jadi PR lain lagi ya, karena semua butuh visa, semua paspornya nggak punya nilai gitu. Tapi secara ruang hidup, cara hidup tuh mestinya kita bener-bener mirip loh. Dan selatan-selatan itu kayak penyeimbang juga kan di
di tengah hegemoni yang Barat, yang segala selama ini kita terima gitu kan. Dan selama ini kayak kita abai juga dengan posisi di selatan itu ya. Ya sempat, maksudnya suaranya sempat cukup kuat sekitar tahun 50-an sebetulnya ya, dengan Asia Afrika ya, gitu. Tapi terus kan habis itu apa namanya, isu atau tendensi yang lebih menguatkan adalah globalisme. Dan kalau kita bilang globalisme itu sebetulnya nggak imbang karena lebih berat ke utara gitu. Utara, ya. Jadi ya itu rasanya sih bukan sekarang sih, sebetulnya sudah mulai cukup lama. Grace tadi mulai risetnya tahun 2011 ya. Iya, udah mulai sekitar 10 tahun yang lalu sih. Memang perhatian ke arah itu tuh sudah mulai dibicarakan lagi, dibahas lagi gitu. 2015 itu kami melakukan riset dan pameran tentang arsitektur tropis. Jadi itu kan ya khatulistiwa dengan beberapa derajat di atas dan di bawahnya gitu. Dan itu tuh kalau tadi kita bilang ruang hidup, ya arsitektur itu ruang yang konkret banget, yang merupakan representasi dari kondisi itu trope itu, peralihan garis lintas matahari itu gitu. Dan itu nggak cuma di satu titik, tapi sepanjang pinggangnya khatulistiwa itu. Gitu. Dan untuk festival ini sendiri yang akan digelar 5 hari ini kan sekarang kita juga lagi bergairah sekali dan banyak festival. Nah, festival sastra itu kalau diidentifikasi ini festival apa sih kalau disebut itu? Kalau musik kan clear kan, jelas musik kita berkali-kali dan orang sampai bikin, kalau ke festival ini harus pakaian kayak gini lah. Sastra ini gimana imajinasinya atau bayangan? Iya, itu pertanyaan yang lucu. Gimana ya? Apakah harus pakai blazer kayak Grace gini kalau datang? Gigsnya kayak apa gitu? Kayak apa ya? Jangan-jangan sebenarnya festival sastra lebih kayak jumpa fans. Enggak juga sih, karena kan sebetulnya kalau kita menikmati sastra, yang paling tradisional adalah dengan membaca atau menulis gitu ya. Itu kan kenikmatan tersendiri juga gitu. Tapi di dalam festival sebenarnya kita menemukan bentuk-bentuk lain dari cara menikmati sastra. Itu aja sih. Dari cara membaca ya. Maksudnya kalau tadi kita ngomongin daya baca itu sebenarnya bukan komite sastra nggak percaya daya baca itu rendah. Kalau menurut aku ada banyak cara membaca. Bukan cuman yang sendiri di dalam sepi gitu. Ada banyak cara membaca. Festival sastra ini membuktikan itu. Ada yang bukan sekadar penulisnya membacakan karyanya, tapi karyanya dibaca sama orang lain dalam arti digunakan dengan cara yang lain sama sekali menurutku. Dan responnya bisa macam-macam ya. Dan orang juga dapatnya juga nggak seragam kan, bisa orang mendapat visual ini, lalu dapat tekstual ini, dan kemudian dia pulang tuh nggak ngerti tuh, baru refleksinya agak lama tuh. Iya. Kita kan biasanya agak nggak paham kan ketika sebuah visual kita dapat gitu, tapi setelah sekian lama baru oh iya dulu dapat. Kemampuan mencerna kita kayak agak lambat juga. Festival kayak belanja kayaknya ya. Iya. Kita dapat banyak hal, lalu pelan-pelan satu-satu kita, apa istilahnya kalau Jawa, petani gitu ya, satu-satu baru paham ini gitu. Ya, mudah-mudahan begitu. Jadi kami sih sebagai penyelenggara memang ingin kalau pulang, tidak pulang dengan kepala kosong gitu. Dengan tangan kosong nggak apa-apa, tapi tidak pulang dengan kepala kosong gitu. Jadi ada yang mengendap, yang bisa diingat-ingat lagi, bisa jadi mimpi baik atau buruk nggak apa-apa juga. Tapi ya itu, jangan pulang dengan kepala kosong gitu. Syukur-syukur pulang dengan gelisah gitu ya. Kok gua nggak melakukan sesuatu atau apa gitu. Senangnya festival sastra kayaknya di situ sih. Jadi digugat atau diajak gelisah bareng gitu. Ini apa ini yang membuat kita harus melakukan sesuatu. Tapi peran sastra untuk peradaban sebenarnya apa sih kalau Mbak
Waduh. Ini berat ya. Ini kan kayak buat kota nih, sastra dan kota. Sebenarnya kan kayak refleksi aja kan, orang mengalami hidup harian, lalu dicerminkan dengan karya sastra. Tapi dari karya itu untuk kotanya sendiri apa ya? Kayak itu kayak pertanyaan yang bisa diajukan untuk seni secara umum juga kan. Yang paling minimal bisa terjadi menurutku hubungannya resiprokal, bukan cuman dia merekam apa yang terjadi, tapi kemudian hari dia jadi cara untuk melihat, oh waktu itu tuh kata sejarah resminya begini, tapi pengalaman orang yang direkam sama beragam bentuk seni kan bisa beda ya. Harusnya dia bisa jadi nuans untuk melihat apa yang pernah terjadi gitu, untuk melihat sejarah, untuk melihat ruang hidup orang di masa lampau. Tanpa itu kan susah membayangkan masa depan ya sebenarnya. Peran seni minimal, kupikir bisa begitu. Selain fungsi-fungsi praktis ya. Praktis estetis gitu ya. Yang kayak, ini kan fungsi praktis ya. Dari seni. Ya mungkin aku bisa melanjutkan dari Grace ya. Jadi kalau kalau tadi seni seperti itu ya kurang lebih sebenarnya sastra sama ya. Tapi ada hal lain yang menurut aku ini juga penting, yaitu sastra membantu kita memahami dunia dengan berbagai cara. Hal-hal yang tadinya misalnya sulit kita pahami gitu, paling tidak bukan memahami dalam arti memahami, tapi menerima gitu, dan kemudian itu menjadi sesuatu yang membuat kita paling tidak bisa tenang, berhenti, dan kemudian jalan lagi gitu. Karena ada banyak hal-hal yang kita tidak pahami di dunia dan kemudian bisa dijelaskan melalui sastra, baik itu dalam bentuk puisi maupun dalam bentuk novel. Jadi kita meminjam banyak bentuk, banyak metafor, banyak perspektif lain, dan itu membantu kita untuk bisa menerima dunia yang terkonstruksi di dalam kata-kata gitu. Itu saya alami persis ketika anak saya tanya soal reformasi 98. Itu susah kan jelasin. Tiba-tiba dia dapat buku novel Laut Bercerita punya Mbak Lela. Nah, lalu dia baca dan dia Cisus ngomong soal Orde Baru yang saya nggak pernah kasih tahu gitu. Ini benar sih, jadi merinding cerita. Kan dia tanya saya kan, dulu Papa pas 98 di mana gitu. Ini pertanyaannya serius banget. Papa di jalan waktu itu. Oh ikut demo. Dia baca buku itu. Jadi dia punya, ya benar sih cerita yang susah dipahami secara, mungkin di sekolah juga nggak dijelaskan, di novel dia punya kesempatan untuk menerima itu dan memahami dan menjelaskan ke orang lain. Ini dalam bentuk yang paling tradisional kan itu ya. Kayak kitab-kitab suci itu kan sebenarnya cara kita memahami dunia. Tuhan itu apa, siapa, bagaimana dunia terbentuk gitu. Soal benar atau enggaknya itu kan ya persoalan lain, tapi itu membantu kita memahami, bukan memahami, menerima dunia atau kenyataan ini dengan seperti itu gitu. Dan buat kita lebih agak tenang juga sih. Iya, makanya. Karena saya sudah memetakan kan, merasa yang ngerti. Dan peran-peran itu kayaknya akan berlanjut sih. Dan kegairahan orang untuk menerbitkan buku sastra juga kelihatan tumbuh ya. Apalagi dengan sekarang ini kan orang tidak perlu melibatkan, bahkan tidak perlu melibatkan publisher untuk bisa memproduce satu karya ke masyarakat. Bisa self-publishing juga betul, kan. Betul. Dan itu salah satu yang berkontribusi untuk kegairahan orang atau publik memproduksi sastra ya. Ya mudah-mudahan itu jadi festival yang berkelanjutan karena publiknya makin besar, trust kepada publik juga besar karena kita mendengarkan mereka, dan mudah-mudahan jadi tempat untuk kita bisa kumpul nanti nih tanggal 22 sampai 26 ya, 5 hari berfestival dengan pulang tidak dengan kepala kosong ya Mbak Vivi ya. Tangan juga jangan kosong karena pasti banyak buku yang harus kita beli. Gitu Mbak Vivi, Mbak Grace, kesempatannya untuk ngobrol, semoga festivalnya lancar dan kita bisa ketemu di sana dengan komunitas yang banyak. Terima kasih. Terima kasih.